Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasimu. Di sini saya Riko Dwi. Dan saya Ranunggo. Di sini kami akan membahas mengenai tes figural dari berbagai soal dari tes CPNS ataupun BUMN. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk mendukung perkembangan channel kami. Nah, baik teman-teman, masuk saja ke soal yang pertama di sini. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal yang pertama di sini. Di sini itu ada dua objek yang berbeda ya teman-teman. Nah, untuk objek yang pertama di sini itu ada objek segitiga dan ada objek segitiga gabungan antara dua segitiga. Dan kemudian sama dengan itu ada objek yang lain. Dimana untuk objek yang lain di sini itu teman-teman harus mencari gambar yang seperti objek segitiga yang digabungkan itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini mencari objek yang digabungkan yang sekiranya sama dengan objek yang segitiga. Nah, untuk persamaannya itu sendiri, kami menyajikan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk segitiga ataupun objek segitiga di sini itu dicerminkan yang pertama ya teman-teman, dicerminkan seperti gambar ini. Itu kemudian dicerminkan lagi kedua di bawahnya, kemudian digeser. Nah, teman-teman di sini bisa melatih nalar teman-teman agar lebih peka terhadap objek yang dipantulkan ataupun digeser. Kemudian di sini itu digabungkan ya teman-teman. Nah, sehingga untuk yang objek segitiga di sini itu seperti gambar yang di sini. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk polanya itu untuk bangun awal dicerminkan secara vertikal, lebih jelasnya. Kemudian hasil dari pencerminan dicerminkan lagi secara vertikal seperti yang disajikan di sini. Kemudian terdapat dua bangun yang saling simetris seperti yang sudah disajikan di ilustrasi berikut. Satu bangun yang bawah digeser ke kanan kemudian digabungkan dengan bangun yang lain seperti pada penjelasan yang ada di gambar ini. Nah, untuk lebih jelasnya untuk objek yang selanjutnya di sini bisa disimak sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat itu dicerminkan sama seperti penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, hampir sama ya teman-teman. Di sini teman-teman perlu melatih nalar teman-teman dalam mengerjakan soal-soal verbal seperti ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya bisa dilihat seperti berikut ya teman-teman. Nah, itu untuk objeknya itu digabungkan. Jadi untuk jawaban yang paling tepat untuk melengkapi soal nomor pertama di sini itu adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini terdapat 5 gambar ya teman-teman. Soal yang ini kita itu harus mencari gambar yang berbeda dari 5 gambar yang telah disajikan. Nah teman-teman, saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Baik, saya rasa cukup. Di sini teman-teman, mari kita bahas untuk jawabannya. Perhatikan letak garis lengkung setiap gambar. Hanya gambar C yang garis lengkungnya menempel dengan tepi lingkaran. Nah, garis A itu garis lengkungnya tidak menempel, garis B juga tidak menempel, garis D tidak menempel, dan garis E juga tidak menempel. Jadi jawaban yang benar untuk menjawab soal nomor 3 adalah C. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal nomor 3 ya di sini. Di sini itu ada objek persegi panjang yang notabene itu ada 3 objek yang bergabung. Nah, itu tetap mencari gambar ataupun objek selanjutnya dari objek persegi panjang yang ada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman di sini yang hendak ingin menjawab dari soal nomor 3 di sini, saya beri kesempatan waktu. Mungkin saya rasa cukup ya. Nah, untuk penjelasannya sendiri ya teman-teman bisa disimak sebagai berikut. Nah, untuk polanya sendiri untuk menjawab soal nomor 3 itu bisa disimak sebagai berikut. Nah, terdapat 3 persegi panjang yang memiliki ukuran berbeda yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian persegi panjang di sebelah kiri yang ada tanda panah yang pertama itu persegi panjang paling panjang kan. Kemudian digeser ataupun bergeser ke sebelah kiri dan setelah berada di sebelah paling kanan bergantian persegi panjang yang awalnya berada di sebelah paling kanan persegi panjang paling pendek. Kemudian bergeser ke sebelah kiri. Intinya untuk polanya di sini teman-teman di sini melihat persegi panjang yang paling kiri itu yang paling panjang itu berpindah ke yang kanan yang ada tanda panah yang paling atas.
kemudian bergeser lagi ke kanan. Kemudian untuk tanda panah yang bawah itu yang seperti yang sudah disajikan teman-teman, itu untuk persegi panjangnya itu bergeser ke kiri seperti yang sudah disajikan. Kemudian untuk panah yang bawah yang kedua itu merupakan jawabannya. Intinya di sini harus berpikir teliti terkait dalam pengerjaan soal-soal seperti ini. Intinya banyak-banyak berlatih ya teman-teman. Jadi untuk jawabannya di sini itu adalah yang B. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini terdapat gambar dan pertanyaan berapa banyak segitiga pada gambar berikut. Nah, di sini kita mencari segitiga dari gambar ini. Berapa jumlah segitiga dari gambar ini, teman-teman? Nah, teman-teman bisa untuk mencari terlebih dahulu. Saya akan memberi waktu kepada teman-teman, dan apabila teman-teman ingin menjawab terlebih dahulu, teman-teman bisa mempause video ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup. Mari kita lihat bersama-sama berapa jumlah segitiga yang ada pada gambar berikut. Kita lihat teman-teman. Ini ada satu segitiga yang besar, kemudian dua, kemudian tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah 13 segitiga. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal 5 di sini ya. Di sini ada objek lagi ya teman-teman. Nah, untuk pengerjaan soalnya sama seperti soal-soal sebelumnya, itu mencari gambar yang cocok dengan gambar sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, apabila teman-teman ingin menjawab soal ini, teman-teman bisa mempause video ini terlebih dahulu. Nah, saya rasa mungkin cukup ya teman-teman untuk teman-teman menjawab soal 5 ini. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, itu teman-teman bisa menyimak pola yang ada di sini. Nah, teman-teman di sini perlu melihat untuk polanya sendiri. Pada gambar pertama dan gambar kedua, tidak terjadi perubahan bingkai gambar. Yang gambar pertama itu yang ada dua ya teman-teman. Nah, sedangkan objek gambar yang berada dalam bingkai atau ruas garis mengalami rotasi 90 dan 45 derajat atau searah jarum jam. Nah, untuk gambar berikutnya itu sama dengan gambar yang sebelumnya. Nah, maka teman-teman perlu menyesuaikan, intinya itu 90 derajat dan 45 derajat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman bisa melihat. Nah, jadi untuk jawabannya di sini itu adalah yang B. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara pengerjaannya. Intinya teman-teman di sini banyak-banyak mengerjakan soal, entah itu soalnya dari aplikasi di Android ataupun buku-buku yang ada di online shop yang mungkin seperti itu. Untuk menjadi bahan latihan teman-teman agar lebih terlatih dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja mengenai penjelasan soal dari tes figural yang kami sajikan di sini. Apabila ada tutur kata yang salah dari kami dalam penjelasan soal dari tes figural ini, kami dari segenap tim kreatif dari channel Edukasimu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk membantu perkembangan channel kami. Saya Ranum Go. Dan saya Riko Dwi. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.